Perkenalkan, nama saya Nisa Putrikarayani. Jadi saya di sini akan membahas tentang penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Nah, penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung pada Perang Dunia Kedua dari tahun 1945 hingga 1945. Selama masa ini, pemerintahan kolonial Belanda digantikan oleh pemerintahan Jepang yang menduduki dan mengendalikan wilayah Indonesia. Transformasi pemerintahan terjadi dalam beberapa aspek, termasuk administrasi, kebijakan ekonomi, dan pendidikan. Nah, pemerintahan Jepang juga memobilisasi tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan mereka. Yang pertama, pertanyaan saya, apa itu transformasi pemerintahan Indonesia? Nah, itu adalah upaya untuk melakukan perubahan atau reformasi dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan pada masyarakat. Yang kedua adalah siapa yang terlibat dalam transformasi pemerintahan Indonesia. Nah, yang pertama tentunya ada I.R. Soekarno. Nah, yang kedua ada Sultan Syahrir. Nah, yang ketiga ada Muhammad Hatta, dan keempat ada Ki Hajar Dewantara. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan saya adalah gimana terjadinya transformasi ini, yang tentu saja ada di Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita harus melakukan transformasi ini? Ya, karena Jepang masih ingin menjajah negara Indonesia sehingga kita perlu melakukan transformasi pemerintahan. Nah, yang kelima adalah kapan terjadinya transformasi transformasi Indonesia pemerintahan Jepang. Nah, dari tanggal 29 Mei sampai 17 Agustus 1945. Berikutnya adalah bagaimana penjajahan Jepang Indonesia dan transformasi pemerintahan. Nah, yang pertama adalah pada tanggal 29 Maret 1945, konferensi Meja Bundar, pertemuan antara perwakilan Belanda dan Indonesia untuk membahas masa depan Indonesia. Namun konferensi ini tidak menghasilkan kesepakatan yang memuas. Nah, berikutnya ada bulan Agustus 1945 yang pengeboman. Nah, terjadi pengeboman di kota Hiroshima dan oleh Amerika Serikat. Dampaknya dapat dirasakan oleh Indonesia karena mempercepat akhir Perang Dunia dan mempengaruhi dinamika politik dan perjuangan Indonesia. Dan berikutnya ada pada tanggal 9 Agustus 1945, yaitu terjadinya pengeboman kembali di kota Nagasaki. Ini makin mempercepat akhirnya Perang Dunia. Keterlibatan BPUPKI, partai tersebut diakui sebagai pemain politik yang relevan pada masa proses persiapan kemerdekaan. Mereka juga mempersiapkan dasar-dasar negara dan merumuskan naskah konstitusi dan persiapan kemerdekaan.